Bab 1001, tidak ada lagi keluarga Simen. Dalam sekejap mata, keluarga Simen benar-benar kehilangan dua sumber dukungan utamanya, dan Simen Fengyun menjadi gila. Saat pertama kali datang ke sini, dia penuh ambisi, berencana untuk menghancurkan keluarga Dongfang terlebih dahulu, dan kemudian menenangkan keluarga Changsun. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Simen akan menjadi keluarga nomor satu di ibu kota kekaisaran mulai sekarang. Tanpa diduga, situasinya berbalik dalam sekejap mata, dan kedua bersaudara itu meninggal satu demi satu. Saat ini, Ye Bufan telah tiba di depannya dan meninju wajahnya. Jika Anda memukul ular dan tidak mati, Anda akan digigit. Karena masalah dengan keluarga Simen telah mencapai tingkat ini, tentu saja tidak akan meninggalkan masalah lagi. Simen Fengyun juga membenci Ye Bufan. Alasan mengapa keluarga Simen berada dalam situasi ini sepenuhnya karena pemuda ini. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan meninjunya ke depan. Meskipun tingkat kultivasinya tidak sebaik kedua saudara laki-lakinya, dia masih berada di tahap tengah peringkat surga. Dia awalnya mengira Ye Bufan bisa dilenyapkan hanya dengan satu pukulan. Tanpa diduga, kedua tinju itu bertabrakan, dan kekuatan yang luar biasa menghantam wajahnya, menjatuhkannya 7 atau 8 langkah. Bagaimana? Simen Fengyun terkejut lagi, dia tidak menyangka Ye Bufan masih berada di atasnya dalam berkultivasi di usia yang begitu muda. Namun saat ini, pukulan keras lainnya datang dari belakang, dan Dongfang Huizong lah yang mengambil tindakan. Orang tua, aku memintamu untuk menyandera bibiku. Simen Fengyun baru saja terlempar oleh pukulan Ye Bufan, tapi dia belum berkumpul kembali. Saat ini, kekuatan lama telah hilang dan kekuatan baru belum muncul kembali. Sudah terlambat untuk menghindar, dan pukulan ini mengenai bagian belakang jantung dengan kuat. Dongfang Huizong juga berada di tingkat tengah tingkat surga. Pukulan ini sangat kuat dan membuatnya terbang lebih dari 10 meter. Setelah kakinya mendarat di tanah, dia memuntahkan seteguk darah. Ye Bufan berdiri di samping dan menonton tanpa berkata-kata untuk beberapa saat. Tidak ada masalah dalam membersihkan barang lama ini. Tapi Anda berinisiatif untuk disandera, kenapa masih menyalahkan orang lain? Diperkirakan Simen Fengyun tetaplah hantu mati meski sudah mati. Seluruh keluarga Dongfang berada dalam kondisi prima, dan bukan hanya Simen Fengyun yang terluka, tetapi anak-anak keluarga Simen lainnya juga terluka parah. Di bawah kepemimpinan Ye Tian dan Dongfang Qingtian, dua guru Dzogchen tingkat surga, murid-murid keluarga Dongfang sama kuatnya dengan harimau, jauh melampaui kemampuan keluarga Simen. Untuk sementara waktu, orang-orang tewas dan terluka, dan jeritan terdengar. Melihat semua ini, wajah Simen Fengyun menjadi pucat. Jika dia bersikeras, mungkin akan memakan waktu kurang dari beberapa menit sampai seluruh keluarga Simen benar-benar musnah. Dengan keputusasaan yang tak ada habisnya, dia berteriak kepada Ye Bufan dan Dongfang Jianye, "Oke, berhenti bertarung, saya menyerah." Dongfang Jianye memandang Ye Bufan, dan dia juga tahu bahwa kemenangan hari ini sepenuhnya bergantung pada pemuda di depannya. Bentuknya benar-benar berlawanan. Sekarang Simen Fengyun telah mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, dia tentu ingin pihak lain yang mengambil keputusan. "Oke, berhenti." Ye Bufan melambaikan tangannya, dan semua orang yang hadir segera berhenti. Dia memandang Simen Fengyun, "Kamu boleh mengaku kalah, tapi kamu harus mati." Semua orang di keluarga Simen akan kehilangan kultivasi mereka. Ye Bufan tidak ingin menciptakan terlalu banyak pikiran membunuh, tapi dia juga tidak mau selalu waspada terhadap serangan balik keluarga Simen. Jadi keputusan ini adalah pilihan terbaik. Karena Anda sudah menyerah, Anda hanya dapat memilih antara hidup dan berkultivasi. Simen Fengyun menatap Ye Bufan dengan tatapan putus asa di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nasib keluarga Simen akan berada di tangan seorang pemuda. Sebagai kepala keluarga, ini adalah pilihan yang sangat sulit. Setuju, tidak akan ada keluarga Simen di ibu kota kekaisaran mulai sekarang. Tetapi jika Anda tidak setuju, saya khawatir saya bahkan tidak dapat menyimpan darah apapun. Tidak, Patriark, saya tidak setuju. Ayo bertarung dengan mereka. Seorang anak laki-laki dari keluarga Simen melompat keluar dan bergegas menuju Ye Bufan, sambil melambaikan pisau panjang di tangannya.
Sangat disayangkan begitu dia bergerak, tangan besi Ye Tian sudah ada di depannya. Bahkan Simen Fenglei tidak dapat menahan pukulan yang dapat melampaui batasan kecepatan suara, apalagi seorang pejuang tingkat bumi seperti dia yang bahkan belum mencapai tingkat surga. Dengan keras, kabut darah memenuhi udara, dan pemuda itu terkena pukulan keras lagi. Untuk sesaat, semua murid keluarga Simen yang hendak bergerak terdiam. Bukan karena tulangnya lunak, tapi tinju lawannya terlalu keras. Jika mereka benar-benar melawan, hanya ada satu hasil akhir, yaitu kematian. Oke, ini perintah dari kepala keluargaku. Setiap orang harus melepaskan perlawanan dan menghapuskan budidaya mereka. Sebagai kepala keluarga Simen, ini harus menjadi perintah terakhir Simen Fengyun. Keluarga Simen terlihat sedih, tapi sekarang, mereka tidak punya ruang untuk menolak. Dongfang Jianye melambaikan tangannya ke Dongfang Qingtian, Penatua Agung, hancurkan semua budidaya orang-orang ini. Siapapun yang melawan akan dibunuh. Petik 2. Dongfang Qingtian memimpin orang-orang dan mendatangi prajurit tingkat surga dan semua budidaya hilang. Pria itu tampak putus asa dan hanya bisa menjadi orang biasa mulai sekarang. Kemudian yang lain mengambil tindakan satu demi satu. Apakah mereka terluka atau utuh? Ratusan murid inti keluarga Simen semuanya hancur. Ye Bufan melihat Simen Yuliang bersembunyi di sampingnya. Apa kabar? Apakah kamu kecewa? Simen Yuliang sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan jatuh berlutut. Aku salah, Ye Bufan. Aku benar-benar salah. Tolong lepaskan aku kali ini. Aku tidak akan pernah berani memprovokasimu lagi. Saat dia berbicara, dia menamparkan dirinya sendiri. Itu semua karena Simen Yu. Jiao memintaku melakukannya itu, tolong, biarkan aku pergi dan biarkan aku melakukan apapun yang kamu inginkan. Melihat dia merendahkan diri, banyak orang di keluarga Simen memasang ekspresi jijik di wajah mereka. Sangat disayangkan keluarga Simen memiliki keturunan yang tidak layak seperti Anda. Petik 2. Jika dia kalah, dia akan kalah, tetapi pada akhirnya dia akan kehilangan seluruh wajahnya, yang tidak dapat dia terima apapun yang terjadi. Setelah mengatakan itu, sebelum Ye Bufan bisa bergerak, dia menamparkan bagian belakang jantung cucunya. Simen Yuliang, yang masih bersujud, jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, benar-benar tak bernyawa. Setelah pemukulan, Simen Fengyun bahkan tidak melihat ke arah Simen Yuliang dan berkata kepada Ye Bufan. Jika bukan karena kejadian sebelumnya, apakah kamu akan melakukan sesuatu terhadap keluarga Simen kami? Saya hanya seorang dokter, tidak tertarik pada orang lain. Dia mengatakan yang sebenarnya. Jika keluarga Simen tidak mencoba mencuri kerabat Gu Qingcheng, dia tidak akan repot-repot memperhatikan. Aduh, Simen Fengyun menghela nafas. Tuhan akan menghancurkan keluarga Simenku. Awalnya aku mengira setelah Simen Feng Shui menerobos, keluarga Simen akan terbang ke langit, tapi aku tidak menyangka setelah memprovokasi Ye Bufan, semuanya keluarga akan hancur. Tidak ada gunanya menyesalinya sekarang, jadi dia mengeluarkan pisau pendek, menusukkannya langsung ke jantung, dan bunuh diri. Semua orang di keluarga Dongfang berdiri di samping dan menyaksikan semua yang ada di depan mereka. Mereka tidak percaya itu benar. Keluarga Simen, yang telah berada di ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun, hancur hanya karena memprovokasi pemuda ini. Dongfang Jianye bahkan lebih emosional. Mulai hari ini, tidak ada lagi 5 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Setelah haru, terjadilah kegembiraan. Keluarga Dongfang telah meraih kemenangan ini tanpa banyak kehilangan kekuatan. Oke. Kamu bisa membawa semua orang pergi. Dia melambaikan tangannya, dan orang-orang dari keluarga Simen yang budidayanya telah dihapuskan datang untuk mengambil jenazah Simen Fengyun, Simen Yuliang dan lainnya, dan meninggalkan keluarga Dongfang dengan sedih. Bab 1002 Wanita Gila. Pertarungan dengan keluarga Simen telah berakhir, namun dampak peristiwa besar ini terhadap ibu kota kekaisaran hanyalah permulaan. Sebagai keluarga kelas 1 di ibu kota kekaisaran, ukuran kue yang tertinggal setelah kehancurannya berada di luar imajinasi banyak orang. Dongfang Jianye telah melakukan persiapan sebelumnya, dan segera memimpin Dongfang Renji untuk mulai merampas aset dan sumber daya yang ditinggalkan oleh keluarga Simen. Di saat yang sama, setelah menerima kabar tersebut,
keluarga Changsun pun mulai mengambil tindakan, dan kedua keluarga bangsawan tersebut mulai membagi kue peninggalan keluarga Ximen. Malam ini di ibu kota kekaisaran ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Untuk sementara waktu, seluruh keluarga Dongfang berada dalam keadaan yang sangat sibuk, tetapi Ye Bufan dan Dongfang Huizong bebas. Ikuti aku. Gaya akting Dongfang Huizong masih sederhana dan kasar. Dia menggendong Ye Bufan dan pergi, menariknya langsung ke sebuah ruangan. Seluruh ruangan bersih dan rapi, dengan warna utama pink, terlihat hangat dan romantis. Di tengah kamar tidur berdiri sebuah tempat tidur bundar besar dengan diameter lebih dari 2 meter, dan tempat tidur berwarna merah muda seolah memancarkan godaan yang tak ada habisnya. Kamar siapa ini? Ye Bufan bertanya tanpa sadar. Omong kosong, apakah kamu perlu bertanya? Ini kamarku. Kamarmu. Ye Bufan agak terkejut. Dongfang Huizong melambaikan tangannya dan membanting pintu hingga tertutup, menariknya ke tempat tidur besar. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Bufan sedikit gugup. Apakah kamu perlu bertanya? Kamu tidak mengecewakanku hari ini. Mulai sekarang, kamu akan menjadi laki-lakiku. Setelah Dongfang Huizong selesai berbicara, dia langsung melemparkannya ke tempat tidur membawa rangsangan yang tak tertandingi kepada orang-orang. Segera semua pakaian kedua orang itu terbang ke tanah, dan pertempuran yang mendebarkan pun dimulai. Keesokan paginya, Ye Bufan perlahan membuka matanya, menatap wanita di pelukannya, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat kembali kejadian tadi malam, saya hanya bisa menggambarkannya dalam 2 kata, gila. Wanita gila ini tidak hanya gila di saat normal, tapi juga gila saat melakukan hal seperti itu. Untungnya, dia menciptakan penghalang kedap suara tepat waktu, jika tidak seluruh keluarga Dongfang akan terkejut, dan dia tidak akan berani keluar menemui orang-orang hari ini. Kemudian dia melihat ke dadanya. Meskipun kemampuan penyembuhan kulitnya sangat kuat di bawah pengaruh Keoski, beberapa bekas giginya masih terlihat samar-samar. Hal serupa juga terjadi di bagian belakang, terdapat goresan ringan. Wanita gila ini, bertentangan dengan Suruyue, gaya dan gerakan Dongfang Huizong di tempat tidur sangat kasar dan liar. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu cukup menarik. Saat ini, Dongfang Huizong juga membuka matanya, berbaring di pelukannya dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada, ini hanya waktunya untuk bangun. Ini masih pagi, ayo kita lakukan lagi. Huizong melihat dia melirik matahari di luar, berbalik dan menekan Ye Bufan di bawahnya lagi, dan tiba-tiba badai mulai lagi. Apakah kamu datang lagi? Ye Bufan terdiam beberapa saat. Jika bukan karena warna merah cerah di tempat tidur, dia akan ragu bahwa ini bukan pertama kalinya bagi wanita ini. Sementara mereka berdua menikmati dunia mereka sendirian di sini, seluruh masyarakat kelas atas di ibu kota kekaisaran benar-benar berada dalam kegembiraan. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah hanya tidur siang, ketika mereka bangun kembali, salah satu dari 5 keluarga besar di ibu kota kekaisaran telah menghilang, dan keluarga Ximen lah yang sebelumnya dikenal sebagai yang terkuat. Pada suatu waktu, berbagai keluarga besar berperilaku berbeda-beda, ada yang heboh, ada yang panik, ada yang penasaran, dan ada yang bingung. Mereka semua mengaktifkan saluran berita mereka sendiri untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tak lama kemudian semua orang secara bertahap memahami kebenaran dari masalah tersebut. Ternyata kematian keluarga Ximen hanya karena pemuda itu. Saya mendengar bahwa seluruh keluarga Ximen dihancurkan oleh Ye Bufan sendirian, dan ratusan orang kuat bukanlah tandingannya. Kudengar Ximen Fenglei, orang terkuat di keluarga Ximen, ditikam sampai mati olehnya hanya dengan 1 jari. Itu lebih dari sekadar Ximen Fenglei. Kudengar dia melumpuhkan Ximen Fenglei hanya dengan 1 jari, pukulan. Sue dan Ximen Fenglei adalah 2 master Sok Chen tingkat surga. Saya mendengar orang mengatakan bahwa Ye Bufan telah mencapai tingkat suci legendaris dan akan menjadi master nomor 1 di ibu kota kekaisaran mulai sekarang lawannya. Rumor menyebar untuk sementara waktu, dan tidak ada yang tahu siapa Ye Tian. Akibatnya, semuanya jatuh pada Ye Bufan sendirian. Ada juga beberapa keluarga bangsawan yang relatif rasional yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan sepotong kue keluarga Ximen, tetapi sayangnya mereka menyadari semuanya sudah terlambat.
Ketika mereka sadar, keluarga besar Simen telah sepenuhnya terbagi antara keluarga Changsun dan keluarga Dongfang. Belum lagi bagian supnya, bahkan tidak ada seteguk sup pun. Di keluarga Sima, kepala keluarga, Sima Pingchuo, sedang duduk di ruang kerja, dengan wajah sangat muram. Sima Wei berdiri di hadapannya, diam. Setelah terdiam lama, Sima Pingchuo menghela nafas, "Nak, kakek salah kali ini. Aku menyesal tidak mendengarkanmu." Sebagai keluarga kelas 1, dia menerima kabar bahwa keluarga Simen dihancurkan setelah Fajar kagetnya, yang tersisa hanyalah penyesalan. Jika dia mendengarkan nasihat Sima Wei lebih awal, dia tidak hanya bisa berteman dengan Ye Bufan, seorang bintang yang sedang naik daun, tapi juga mendapatkan sepotong kue keluarga Simen. Namun kini sudah terlambat, keluarga Simen terbagi menjadi 2. Di masa lalu, meskipun kekuatan 5 keluarga besar di ibu kota kekaisaran berbeda, mereka tidak jauh berbeda, tetapi sekarang situasinya telah benar-benar rusak. Setelah mengambil alih keluarga Simen, kekuatan keluarga Changsun dan keluarga Dongfang meroket. Sekalipun mereka berdua adalah keluarga kelas 1 di masa depan, masih akan ada kesenjangan kekuatan yang besar. Keluarga Sima dan keluarga Murong jelas berada dalam posisi yang dirugikan. Dan semua ini berasal dari keputusan yang salah di pihaknya. Dia mengulurkan tangan dan meraih meja yang terletak di gunung menyaksikan pertarungan harimau, dan langsung merobeknya menjadi beberapa bagian. Dia awalnya ingin duduk santai dan menyaksikan beberapa keluarga berkelahi, dan kemudian memanfaatkan situasi tersebut, tetapi dia melewatkan kesempatan emas. Sima Wei tidak punya penjelasan. Ketika semuanya sampai pada titik ini, tidak ada gunanya dia mengatakan apapun. "Nak, Ye Bufan memang bakat sekali seumur hidup. Kakek telah menyetujui masalah antara kamu dan dia. Di masa depan, jika kamu ingin lebih banyak berinteraksi dengannya, kamu harus memiliki hubungan yang baik." Pingchuo melewatkan langkah pertama, tetapi dia tidak ingin kehilangannya. Langkah kedua adalah mengetahui bahwa kunci dari masalah ini ada pada Ye Bufan. Dengan adanya hubungan Sima Wei dengannya, maka keluarga Sima masih memiliki peluang di masa depan, setidaknya tidak menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri. "Saya mengerti, kakek." Sima Wei mengangguk. Kepala keluarga Murong, Murong Chengdu, terlihat sama jeleknya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa seluruh situasi di ibu kota kekaisaran akan diatur ulang dalam semalam. Saat ini, keluarga Dongfang dan keluarga cucu tertua adalah yang terkuat. Meski keluarga Sima belum mendapatkan banyak keuntungan, mereka memiliki seorang cucu perempuan yang baik yang merupakan pacar Ye Bufan. Dengan hubungan seperti ini, mereka tidak hanya tidak akan tertekan, tetapi mereka juga dapat memperoleh manfaat lain di masa depan. Namun lain halnya ketika ia tinggal di rumahnya sendiri, yang berada di urutan terbawah di antara 4 keluarga besar bangsawan. Yang paling penting adalah kekuatan yang ditunjukkan Ye Bufan kali ini begitu menakutkan sehingga bahkan keluarga Simen, yang memiliki 2 Master Dzogchen tingkat surga, langsung musnah. Jika dia menyerang keluarga Murong, tidak akan ada ruang untuk perlawanan. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia mengikuti nasihat cucunya, Murong Ping, dan memberikan ranting zaitun kepada pihak lain lebih awal, situasinya akan sangat berbeda sekarang. Tapi tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, dan sudah terlambat untuk menyesal. Dia mengambil sebuah kotak kecil dan mendorongnya ke depan Murong Ping. "Pinger, temui Tuan Ye sekarang. Kudengar dia sangat tertarik pada batu energi. Keluarga kami telah mengumpulkan 8 batu selama bertahun-tahun. Kamu dapat mengirimkannya kepadanya sekarang. Apapun yang terjadi, kamu harus memilikinya hubungan yang baik dengan Tuan Ye, apakah kamu ingat?" Bab 1003 Kakak Ipar. "Aku tahu, kakek," kata Murong Ping dan mengambil alih kotak itu. Kakek telah berhati-hati sepanjang hidupnya, tapi kali ini dia memang terlalu pelit dan melewatkan kesempatan besar. Murong Chengdu menghela nafas, dengan penyesalan yang mendalam di wajahnya. Bagaimanapun, Tuan Ye juga instruktur Anda di Paviliun Suanyuan. Anda harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Bahkan jika Anda tidak dapat membuatnya memandang keluarga Murong dari sudut pandang yang berbeda, Anda pasti tidak akan memiliki kesan buruk. Dan orang-orang di keluarga yang hanya tahu cara makan,
minum, dan bersenang-senang. Tidak apa-apa menggunakan sesuatu untuk mengawasi mereka, tetapi Anda tidak boleh memprovokasi Tuan Ye. Itu kakek. Murong Ping berbalik, dan meninggalkan ruangan dengan kotak kayu itu. Ye Bufan dan Dongfang Huizong mengakhiri kegilaan mereka dan keluar kamar setelah mandi. Dongfang Huizong berjalan di depan, dan setelah membuka pintu, dia hampir menabrak Dongfang Renji yang sedang mengintip kepalanya. Apa yang kamu lakukan? Menyelinap seperti aku. Dongfang Huizong mendorong Dongfang Renji sejauh 7 atau 8 meter. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, saya baru saja datang untuk melihat apakah Tuan Ye ada di sini. Kata Dongfang Renji dan melihat Ye Bufan keluar dari belakang, ekspresi kaget dan kegembiraan melintas di wajahnya. Dia melewati Dongfang Huizong dan berlari ke arah Ye Bufan. Luar biasa, Xiao Fan, tidak heran aku mencari ke seluruh penjuru rumah dan tidak dapat menemukanmu. Ternyata kamu tidur dengan adikku. Haruskah aku memanggilmu kakak ipar? Kamu adalah pria pertama yang bisa memasuki kamar kakakku selama bertahun-tahun, bahkan bukan aku. Ye Bufan sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa. Segera setelah saya menggulung spray, saya berbalik dan bertemu dengan saudara laki-laki saya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Nah, ada apa, kakak ipar? Menurut rencanamu sebelumnya, keluarga Dongfang kami melancarkan serangan besar-besaran. Hanya dalam satu malam, kami menghabiskan hampir setengah dari properti keluarga Simen, dan separuh lainnya habis dimakan oleh keluarga Changsun. Hahaha, seru sekali. Bisa dibayangkan ekspresi kaget keluarga Sima dan keluarga Murong. Kurasa kedua lelaki tua Sima Pingcuo dan Murong Chengdu menyesal melewatkan kesempatan besar. Ini sekarang, hanya akan ada 4 keluarga bangsawan besar di ibu kota kekaisaran, dan mereka tidak seimbang. Keluarga Murong dan keluarga Sima telah ditinggalkan oleh kita. Ye Bufan menyentuh hidungnya. Ini semua adalah hal yang direncanakan dan tidak bisa menimbulkan masalah. Dia memiliki terlalu banyak kepentingan. Perasaan terbesar yang dia rasakan saat ini adalah dipanggil kakak ipar terasa agak canggung, namun karena dia baru saja turun dari tempat tidur adiknya, tidak mudah untuk membantahnya. Dongfang Renji tidak menyadarinya sama sekali, dan terus berbicara dengan semangat di wajahnya. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun aku merasa begitu baik. Kakak ipar, kamu luar biasa. Kamu seperti Zhuge Liang. Kalau tidak, bagaimana kalau kamu menjadi pewaris keluarga Dongfang di masa depan? Kamu akan menjadi kepala keluarga, dan aku akan menjadi adikmu. Ye Bufan terkejut dengan ini. Logika pria itu benar-benar kacau, jadi dia berbalik dan ingin menjadi adiknya. Dongfang Huizong berkata dengan tidak sabar, oke, ayo makan. Aku sudah lapar. Aku lupa ayahku sudah menunggu di restoran. Dia memintaku datang kepadamu untuk makan malam. Mengejar Ye Bufan, siapa tuan yang kamu temukan tadi malam? Dia begitu kuat sehingga dia bahkan melumpuhkan Simen Feng Lei dengan satu pukulan. Dia bahkan lebih kuat dari tetua agung. Di mana yang lain? Di mana kamu? Bagaimana tentang menjadi muridnya? Ye Bufan mengerutkan kening. Pria ini akhirnya tidak terlihat seperti wanita, jadi mengapa dia menjadi pria yang banyak bicara lagi? Apakah ini juga merupakan gejala sisa dari kutukan pemusnahan keturunan? Beberapa orang datang ke restoran Dongfang bersama-sama. Dongfang Jianye sudah menunggu di sini. Ketika dia melihat Ye Bufan masuk, dia segera berdiri untuk menyambutnya dengan penuh semangat. Kepala keluarga Dongfang, dia awalnya adalah orang yang sangat tenang, tapi sekarang dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, dia hanya bisa mempertahankan situasi seimbang antara keluarga Dongfang dan 4 keluarga besar lainnya di ibu kota kekaisaran. Tapi semua ini berubah tadi malam. Hanya karena keberadaan Ye Bufan, keluarga Dongfang melonjak ke langit. Melampaui 2 keluarga lainnya, bersama dengan keluarga Changsun, mereka menjadi keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota kekaisaran. Xiao Fan, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Kamu adalah dermawan yang baik bagi seluruh keluarga Dongfang kami. Dongfang Jianye dengan penuh kasih sayang menarik Ye Bufan untuk duduk di depan meja makan. Kepala keluarga bersikap sopan, bukan apa-apa. Ye Bufan benar-benar tidak menganggapnya terlalu serius.
Dia tidak berniat berkelahi di antara keluarga bangsawan ini. Jika keluarga Simen tidak merampok Gu Qingcheng, dia tidak akan melakukannya. Aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Namun, kata-katanya tidak terdengar tepat di telinga Dongfang Renji. Pria itu melanjutkan dan berkata, "Ya, ayah, Xiao Fan tidur dengan Huizong tadi malam. Dia akan menjadi saudara iparku mulai sekarang, dan kita semua adalah satu keluarga. Tidak perlu bersikap sopan." Melihat mata aneh Dongfang Jianyai, Ye Bufan ingin mengambil roti kukus dan memasukkannya ke dalam mulut orang ini. Tetapi saya telah melakukan hal semacam ini, dan saya tidak perlu mengakuinya meskipun saya tidak mau. Saat ini, Dongfang Huizong menatap tajam ke arah Dongfang Renji, diam. Meskipun dia sedikit gila, dia tetaplah seorang gadis, dan masih agak canggung untuk mengatakan hal seperti itu di depan ayahnya. Ya Tuhan, setelah bertahun-tahun hidup, ini pertama kalinya aku melihat adikku pemalu. Dongfang Renji tidak peduli sama sekali. Dia duduk di kursi sambil tersenyum, mengambil roti kukus kecil dan mulai makan perlahan. Ekspresi Dongfang Jianyai menjadi semakin bersemangat. Dibandingkan dengan pencapaian keluarga Dongfang saat ini, menantu di depannya lebih penting. Dengan menantu yang begitu kuat, setidaknya bisa memastikan bahwa keluarga Dongfang tidak akan mengalami kemunduran dalam 100 tahun ke depan. Itu hal yang bagus, ini hal yang hebat. Kalian anak muda bebas. Saya orang yang berpikiran terbuka. Kita bisa hidup bersama jika kita mau. Tidak masalah. Mengenai topik ini, Ye Bufan sungguh terdiam. Saya dapat mengatakan bahwa itu adalah putri Anda. Dia tidak punya pilihan selain mengambil roti dan memakannya. Ketertarikan Dongfang Jianyai tidak berkurang dan dia melanjutkan, "Xiao Fan, pegang saja token itu. Mulai sekarang, kamu dapat memutuskan apapun yang terjadi pada keluarga Dongfang. Jika kamu bersedia menjadi kepala keluarga, aku akan memberikannya kepadamu sekarang." Tuan, Anda sibuk dengan pekerjaan Anda, saya akan tetap menjadi dokter kecil saya. Ye Bufan benar-benar tidak tertarik menjadi tuan keluarga. Sekarang, jika dia mau, dia dapat membangun keluarga super kapan saja. Selagi ayah dan anak itu mengobrol, dia akhirnya menyelesaikan sarapannya. Begitu dia keluar, ponsel di sakunya berdering. Dia mengangkat telepon dan berkata, "Xiao Fan, apakah kamu punya waktu hari ini? Jika kamu punya waktu, bisakah kamu memberitahuku sesuatu?" "Benar, timku telah mencari kandidat yang cocok di ibu kota kekaisaran selama ini. Toko siap membuka perhiasan Qin di sini. Sekarang ada pilihan yang sangat bagus. Lokasinya bagus, dan dekorasinya bagus. Tokonya sangat populer dan banyak orang yang tertarik. Jika harganya tidak terlalu tinggi, itu pasti sudah diambil sekarang. Awalnya, aku ingin pergi ke sana dan melihat-lihat, tapi hari ini kami sepakat untuk pergi keluar dengan bibiku, jadi. Kenapa kamu tidak pergi dan berbicara denganku tentang itu? Sewa saja. Qin Cucu sangat menghargai toko ini, tetapi hari ini semua orang harus menemani putra sulung mereka Dongju dan Ouyang Lan. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menunjukkan dirinya di depan ibu mertuanya, jadi dia menelepon. Bab 1004, dua orang yang sangat berbeda. Ye Bufan berkata, "Oke, kirimkan saya alamat pihak lain dan informasi kontak." Qin Cucu menutup telepon dan segera mengirimkan lokasinya ke sana. Dongfang Huizong berdiri dan menunggunya menutup telepon dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Cucu ada urusan dan tidak bisa pergi. Izinkan saya menyewakan toko untuknya. Aku akan pergi juga. Apakah kamu tertarik dengan hal semacam ini?" Ye Bufan sedikit terkejut. Menurut pemahamannya tentang wanita ini, dia seharusnya tidak tertarik dengan hal semacam ini. "Aku tertarik padamu." Dongfang Huizong menerima Ye Bufan, tapi dia juga tahu bahwa dia bukan miliknya sendiri, jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk berada di sisinya. "Tunggu aku akan ganti baju." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. "Kakak ipar, kamu belum memberitahuku di mana tuan itu berada." Ye Bufan tidak perlu khawatir akan kesepian sama sekali, karena Dongfang Renji mengejarnya lagi. Setelah menunggu lama, pintu terbuka kembali.
Saat mereka melihat Dongfang Huizong berjalan keluar, keduanya tercengang. Dongfang Renji yang fasih berbicara dan meludah, segera membuka mulutnya lebar-lebar dan sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Dulu, Dongfang Huizong berpenampilan seperti seorang dresser netral, dengan rambut pendek, kaos oblong, dan celana jeans. Meskipun dia cantik dan bertubuh bagus, dia tidak memiliki penampilan yang feminim. Tapi sekarang dia telah benar-benar merusak citra ini. Rok putih panjang dengan sempurna menonjolkan sosok Anggun Tuo. Benar-benar cembung di tempat yang seharusnya, cekung di tempat yang seharusnya, puncak, lembah, dan datarannya sangat jelas dibedakan, dan keseluruhan orang memancarkan godaan yang tak ada habisnya. Yang paling penting adalah dia mendapatkan wig entah dari mana dan menaruhnya di kepalanya. Rambut selendang yang panjang segera meningkatkan kewanitaannya hingga ekstrim. Apalagi setelah diberi nutrisi oleh hujan dan embun tadi malam, dia menyelesaikan transformasi dari seorang gadis menjadi seorang wanita, dan keseluruhan dirinya memancarkan pesona yang dewasa. Singkatnya, Dongfang Huizong saat ini seksi, menawan, dan penuh feminitas, sangat berbeda dari citra sebelumnya. Setelah kaget, Dongfang Renji akhirnya menutup mulutnya lagi dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Apakah kamu yakin dia adikku? Kenapa? Aku tidak mengenalimu ketika aku mengganti pakaianku. Apakah kamu babi?" Cara bicaranya yang sederhana dan kasar membuktikan bahwa wanita di depannya adalah Dongfang Huizong. "Aku merasa lega jika kamu berbicara seperti itu, kalau tidak aku akan mengira adikku telah ditipu." Dongfang Renji terus menatap adiknya dan mengeluarkan suara kekaguman. "Saya tidak menyangka Anda akan mengalami hari yang begitu indah." Petik 2. Yang tidak saya duga adalah dia cantik alami, tapi dia tidak berdandan. Jelas tertarik dengan dua orang ini. Kaget sangat puas. "Oke, ayo pergi," dia berkata sambil meraih lengan Ye Bufan dan berjalan keluar pintu. "Mau kemana? Bisakah kamu membawaku bersamamu?" Petik 2. Dongfang Huizong memelototinya dengan tajam, "Tidakkah menurutmu kamu sangat cerdas? Tetap tenang dan menjauhlah." Itu benar-benar air yang dibuang oleh gadis yang sudah menikah. Gadis-gadis itu ramah dan melupakannya begitu cepat. "Adikmu." Dongfang Renji tampak marah dan berbalik untuk melakukan urusannya sendiri. Mengikuti lokasi yang diberikan oleh Qin Cucu, Ye Bufan dan keduanya dengan cepat tiba di lokasi yang ditentukan, Gedung Jubao. Seluruh bangunan memiliki total 15 lantai, 5 lantai terbawah merupakan outlet komersial dan lantai atas merupakan gedung perkantoran. Bangunan ini terlihat sangat baru, pasti dibangun belum lama ini, dan dihias dengan sangat mewah sehingga memberikan nuansa yang sangat berkelas. Tidak heran Qin Cucu menyukai tempat ini. Akan sempurna jika grup Qin pindah ke sini. Saat ini, seluruh bangunan kosong, dan tidak ada bisnis yang menetap. Setelah masuk, mereka menjelaskan tujuan mereka ke meja depan dan segera dibawa ke kantor manajer oleh pelayan. Manajernya adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an. Ketika dia melihat Dongfang Huizong, ekspresi terkejut muncul di matanya. Tak heran jika kecantikan dan pesona yang diperlihatkan wanita saat ini bahkan membuat para pria pun ingin meliriknya. "Kalian berdua, silakan duduk. Apakah kalian memerlukan bantuan?" Manajer kembali sadar dan bertanya secara formal. Ye Bufan bertanya, "Apakah Anda menjual gedung ini?" Menurut idenya, dia akan membelinya untuk selamanya. Menyewa benar-benar merepotkan, dan dia harus terus-menerus menandatangani kontrak. "Maaf Pak, kata bos gedung kami hanya untuk disewakan dan tidak untuk dijual." Manajer itu sedikit terkejut. Pemuda di depannya itu tampak berpakaian biasa saja, namun dia berbicara dengan penuh kekuatan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. "Oke, bagaimana cara menandatangani kontrak sewa? Berapa harga sewanya?" "Sewanya 30 juta untuk 1 tahun, 90 juta untuk 3 tahun, dan diperlukan deposit 10 juta. Totalnya 100 juta koin Cina, harus dibayar sekaligus." Pengelola langsung menyebutkan harganya. Pantas saja lokasi gedung ini bagus, tapi belum disewakan terlalu tinggi. Bahkan untuk beberapa perusahaan besar yang kuat, mungkin sulit untuk mendapatkan sewa sebesar 100 juta yuan sekaligus. "Oke, aku menginginkannya.
Kapan kontraknya akan ditandatangani? Karena Qin Cucu menyukai gedung ini, Ye Bufan tidak berkata apa-apa lagi dan hanya menyewanya. Pak, apakah Anda yakin ingin menyewa sekarang? Tapi Anda harus membayar harga penuh. Manajer itu agak terkejut, lalu bertanya lagi dengan pasti. Tentu saja, sewa sekarang dan kamu bisa langsung membayar dengan kartumu. Ye Bufan berkata dengan tegas. Oke, tunggu sebentar, saya akan meminta bos untuk datang dan menandatangani kontrak dengan Anda. Manajer hanyalah penanggung jawab di sini, dan untuk hal besar seperti penandatanganan kontrak, bos harus datang secara langsung. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan segera memutar nomor telepon. Segera pintu terbuka dan seorang pemuda berusia 30-an masuk dari luar. Pria ini tingginya sekitar 1,8 meter dan terlihat cukup bagus, agak tampan. Sangat disayangkan matanya cekung dan wajahnya tidak berdarah, tampak seperti telah dilubangi oleh anggur dan seks. Dia adalah Zhong Guoqiang, putra tertua dari keluarga Zhong, keluarga kelas 2 di ibu kota kekaisaran. Sebagai putra tertua, bangunan ini adalah properti yang dipercayakan kepadanya oleh keluarga untuk diurus. Zhong Guoqiang menemukan dua model muda sekaligus tadi malam. Saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya ringan dan lapang, dan dia merasa benar-benar hampa. Jika dia tidak harus melakukan hal-hal seperti menandatangani kontrak sendiri, dia akan terlalu malas untuk turun dari lantai atas. Ketika dia memasuki pintu, dia terlihat sangat lesu, tetapi ketika dia melihat Dongfang Huizong, matanya tiba-tiba berbinar, dan seluruh tubuhnya tampak berlumuran darah. Selama bertahun-tahun, dia telah hidup dan minum, dan dia telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat yang begitu cantik dan seksi. Dia menatap lurus ke arah Dongfang Huizong, meneteskan air liur, tampak persis seperti saudara babi. Apa yang kamu lihat, atau lihat aku mencungkil matamu? Kata Dongfang Huizong dengan ekspresi jijik di wajahnya. Seperti kata pepatah, wanita harus berpenampilan menarik untuk menyenangkan dirinya sendiri. Alasan mengapa dia berdandan seperti ini hari ini adalah murni untuk orang yang dia sukai, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Pria di depannya sedang menatapnya seperti ini. Jika bukan demi menjaga citra dan emosinya sebelumnya, dia akan mengusirnya. Ngomong-ngomong, Zhong Guoqiang tidak menyadari bahwa ini adalah penyihir wanita tertua dari keluarga Dongfang. Jika dia tahu itu adalah Dongfang Huizong, dia tidak akan berani melakukan ini bahkan jika dia memiliki 120 keberanian. Bab 1005, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Di masa lalu, dimanapun dia melihat Dongfang Huizong, dia akan bersembunyi sejauh mungkin, bahkan tidak memiliki keberanian untuk mendekat. Meskipun kecantikannya bagus, nyawanya sendiri lebih penting. Jika dia menyinggung wanita gila ini, meskipun dia dipukuli dengan ringan, dia mungkin akan ditendang. Alasan mengapa dia seperti ini hari ini sepenuhnya karena citra Dongfang Huizong telah terlalu banyak berubah. Cantik, seksi, dan penuh feminitas. Kecantikan seperti itu membuatnya mustahil bisa terhubung dengan putri sulung penyihir dari keluarga Dongfang. Meski dimarahi, dia tidak mengenali siapa orang di depannya. Lagi pula, perubahan pada imagenya terlalu besar, terutama wig selendang, yang benar-benar menumbangkan persepsinya. Oh, kamu masih berani memarahiku, tahukah kamu siapa aku? Zhong Guoqiang tidak marah, tapi menunjukkan ketertarikan. Kecantikan dengan kepribadian seperti ini lebih menarik daripada mereka yang berinisiatif menerkam Anda. Siapapun yang kucintai tidak ada hubungannya denganku. Jangan katakan bahwa pria ini hanyalah anak dari keluarga kelas 2. Meskipun dia berasal dari keluarga kelas 1, Dongfang Huizong tetap tidak akan menganggapnya serius. Ye Bufan datang ke sini untuk menandatangani kontrak dan tidak ingin menimbulkan konflik karena hal-hal yang tidak perlu. Dia menarik Dongfang Huizong ke belakangnya dan berkata kepada Zhong Guoqiang, apakah Anda bosnya? Saya ingin menyewa toko Anda. Manajer berlari ke depan dan berkata, pria ini menyukai rumah kami. Sesuai dengan kondisi yang Anda sebutkan, 30 juta setahun, deposit 10 juta, dan pembayaran satu kali sebesar 100 juta. Zhong Guoqiang mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, menyeretnya lama-lama, memandang Ye Bufan,
dan kemudian ke Dongfang Huizong, dengan senyuman di wajahnya. Bangunan saya berada di lokasi yang bagus. Tidak mudah untuk menyewa rumah saya. Dia memandang sosok Dongfang Huizong yang cembung dan cekung dengan tidak hati-hati, matanya bersinar terang. Kamu boleh menyewa rumahku, tapi aku ingin wanita ini tinggal bersamaku selama 1 malam. Jika kamu bisa membiarkan dia pergi kepadaku, aku bisa memberimu diskon 20%. Zhong Guoqiang mendengar bahwa Ye Bufan memiliki aksen dari tempat lain dan mengira bahwa dia hanyalah seorang nouveau riche yang datang ke ibu kota kekaisaran untuk berbisnis, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Sebagai keluarga kelas 2, keluarga Zhong diabaikan oleh semua orang kecuali 5 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kemarahan Dongfang Huizong langsung tersulut. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun seseorang berani menggodanya. Kamu bajingan, mulutmu jelek sekali. Dia tidak lagi sopan dan menamparkan wajah Zhong Guoqiang dengan mulutnya yang besar. Meskipun kali ini, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dia tidak menggunakan energi aslinya, tetapi energinya masih sangat kuat. Dia langsung menarik pria itu keluar 3 atau 4 meter, dan menabrak dinding di belakangnya sebuah ledakan. Manajer itu benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka wanita cantik ini memiliki temperamen yang begitu panas. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, orang ini benar-benar serangga, dia tidak tahu harus hidup atau mati, dia bahkan berani menggoda Dongfang Huizong. Tampaknya kontrak hari ini tidak dapat ditandatangani, tetapi dia tidak peduli. Dengan kekayaannya saat ini, menjalankan industri hanyalah sebuah permainan. Karena Anda tidak bisa menyewanya di sini, pergilah ke tempat lain. Bagaimanapun, itu tidak kekurangan uang dari grup Qin. Jadi dia tidak berkata apa-apa lagi, menarik Dongfang Huizong dan berjalan keluar. Dongfang Huizong melotot tajam, kamu mendapat keuntungan hari ini. Menurut sifat marahnya di masa lalu, dia harus mematahkan kaki orang ini. Zhong Guoqiang hanyalah orang biasa, bahkan bukan seorang pejuang. Dia benar-benar terpana dengan tamparan ini sekarang. Di mana orang-orangnya? Di mana kedua orang itu? Di mana gadis kecil itu? Aku harus membunuhnya hari ini. Dia berteriak dengan marah. Manajer berkata, Tuan, mereka telah pergi. Ayo pergi. Kamu memukuliku dan ingin melarikan diri. Bagaimana bisa begitu murah? Zhong Guoqiang berteriak ke pintu, kemarilah, bawakan aku seseorang secepatnya. Dia ditemani oleh pengawal, tapi dia pikir tidak akan terjadi apa-apa di 1/3 hektar tanah milikku sendiri, jadi aku tidak membawanya sekarang. Mendengar teriakan sang majikan, para pengawal segera bergegas masuk. Melihat tanda tamparan merah cerah di wajah tuannya, kepala pengawal dengan cepat bertanya, Tuan, ada apa denganmu? Sial, saya dipukuli. Pergi dan bawa wanita itu kembali. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar membuka pintu terlebih dahulu. Dengan adanya pengawal, dia merasa yakin bahwa dia akan mendapatkan wanita itu tidak peduli apapun hari ini. Begitu Ye Bufan dan kedua anak buahnya tiba di aula bawah, terdengar suara langkah kaki kacau di belakang mereka, dan kemudian mereka dikelilingi oleh sekelompok pengawal. Ketika para pelayan di aula melihat pemandangan ini, mereka mundur ke kedua sisi. Mata yang memandang kedua orang itu penuh simpati dan penyesalan. Mengapa dia menyinggung tuan muda ketika dia pertama kali datang ke sini? Terutama wanita itu, sama sekali tidak mungkin dia bisa lepas dari cengkeraman tuan muda Zhong. Ye Bufan sedikit mengernyit dan berkata kepada Zhong Guoqiang, apa yang akan kamu lakukan? Si kecil, bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Berwajah putih, minggir. Aku ingin wanita ini. Zhong Guoqiang tidak membiarkannya pergi sama sekali. Di matanya, menatap wanita di depannya, ada cahaya seperti binatang di matanya, dengan kemarahan dan keinginan. Ye Bufan terlihat kedinginan dan hendak memberi pelajaran pada orang buta ini, tapi dihentikan oleh Dongfang Huizong. Dia mengira wanita itu akan melakukannya sendiri, tetapi dia melihat kegembiraan terpancar di wajah Dongfang Huizong. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang berani merampokku? Ye Bufan sejenak tidak tahu harus berkata apa semua dan tidak tahu tentang hidup dan mati.
Lagi pula aku tidak peduli, kamu harus mendengarkanku kali ini. Biarkan dia merebutku, lalu kamu menginjak awan warna-warni untuk menyelamatkanku. Pasti sama persis seperti sebelumnya. Standarnya tidak bisa diturunkan. Petik 2. Dongfang Huizong menjadi semakin bersemangat, seolah-olah saya menemukan sesuatu yang menarik. Ye Bufan memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jika Anda ingin sama persis, di mana saya bisa mendapatkan awan keberuntungan berwarna-warni untuk Anda saat ini? Dongfang Huizong berkata lagi, jangan menolak, sudah beres. Apa yang kalian berdua katakan? Zhong Guoqiang menjadi semakin marah. Saya berdiri di sini dan berbisik. Ini benar-benar tidak pantas. Letnan Jenderal Dongfang Hui mendorong Ye Bufan ke samping, aku mengalahkanmu. Kamu tidak ada hubungannya dengan pacarku. Jika kamu memiliki kemampuan apapun, serang saja aku sendiri. Kamu jalang, kamu saat ini, beraninya kamu pamer padaku. Luar biasa. Zhong Guoqiang melambaikan tangannya, bawa wanita ini pergi. Jika anak itu berani menghentikannya, aku akan mematahkan kakinya. Tidak perlu membawanya, aku akan pergi sendiri. Dongfang Huizong berbalik dan mengedipkan mata, ekspresi sukses, lalu berjalan menuju pintu. Ye Bufan tersenyum masam, apalagi yang bisa dia katakan sekarang. Karena wanita ini ingin bermain, biarkan dia bermain. Jika saya ingin disalahkan, saya hanya bisa menyalahkan pria di depan saya karena tidak beruntung. Aku pasti tidak melihat almanak ketika aku keluar hari ini. Tidak baik merebut seseorang kembali. Jika aku harus merebut kembali penyihir seperti itu, dia pasti akan merasa lebih baik ketika saatnya tiba. Zhong Guoqiang tidak mengetahui hal ini. Dia melihat Ye Bufan berdiri diam di sana, bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun setelah wanitanya dirampok, dengan ekspresi jijik di matanya. Pengecut. Setelah mengatakan itu, dia membawa Dongfang Huizong dengan Rolls-Royce Phantom-nya dengan ekspresi bangga di wajahnya dan bergegas menuju rumah Zhong. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan. Dia sudah mulai berduka untuk pria ini dan seluruh keluarga Zhong. Bab 1006, direnggut. Pelayan di lobi menggelengkan kepalanya saat melihat Ye Bufan. Pria ini tampan, tapi tulangnya terlalu lunak. Wanita itu telah direnggut dan dia masih berdiri di sana sambil tertawa. Apakah ada yang salah dengan pikirannya? Kasihan wanita cantik itu karena menemukan pria yang tidak berguna. Ye Bufan tidak memperhatikan hal ini. Pada titik ini, Zhong Guoqiang hanya bisa meminta restunya sendiri. Dia meninggalkan rumah Jubao dan kembali ke rumah Dongfang. Kakak ipar, apakah kamu kembali? Melihat dia memasuki pintu, Dongfang Renji segera berlari dengan gembira. Hei, di mana adikku? Dia tampak terkejut saat melihat Ye Bufan sendirian. Itu direnggut, kata Ye Bufan sambil tersenyum. Kakak ipar, jangan konyol. Dongfang Renji tampak tidak percaya. Di ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun, Dongfang Huizong akan melakukannya dengan baik jika dia tidak merampok orang lain. Bahkan seseorang yang kabur dari rumah sakit jiwa pun tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Mengesampingkan latar belakang keluarga timur, kepribadian gila Timur Huizong dan tingkat kultivasi tingkat menengah bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Aku tidak bercanda. Aku serius. Ye Bufan berkata, nama anak laki-laki itu Zhong Guoqiang, sepertinya dia adalah putra tertua dari keluarga Zhong. Zhong Guoqiang, kamu benar-benar gila. Benar. Ibu kota kekaisaran adalah lingkaran yang sangat besar, dan hanya ada sedikit orang di kelas atas. Dia secara alami mengenal Zhong Guoqiang, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan berani untuk merebut adiknya. Apakah kamu gila? Saya kira dia tidak mengenali orang itu. Ye Bufan dengan singkat menceritakan apa yang terjadi. Tidak heran, jika aku tidak berdiri di depan pintu dan menonton dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan menyadari bahwa dia adalah saudara perempuanku. Setelah memahami keseluruhan cerita, Dongfang Renji merasa lega mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Keluarga Zhong menelepon dan meminta mereka mengirim adikku kembali ke kursi sedan besar. Petik 2. Ye Bufan memberinya tatapan menggoda, jika tidak takut Huizong akan kembali dan menghancurkan rumahmu, maka kamu akan melakukannya.
Dongfang Renji terkejut, berhenti menekan tombol, dan bertanya, apa maksudmu dengan ini? Huizong berharap itu seseorang akan merebutnya dan menungguku untuk menyelamatkannya. Ye Bufan melanjutkan menceritakan kisah selanjutnya. Dia pernah berkata, gadis ini kecanduan bermain. Dia bersikeras memintaku untuk menginjak awan keberuntungan yang berwarna-warni dan selamatkan dia lagi. Hahaha. Setelah mendengar ini, Dongfang Renji meletakkan ponselnya dan tertawa, siapa yang menyuruhmu terlalu centil hari itu? Belum lagi wanita, bahkan aku pun iri saat melihatnya. Saat ini dan saat itu, bagaimana mungkin aku bisa berpikir begitu banyak saat itu? Petik 2. Ye Bufan bertanya tanpa daya, apakah kamu masih memiliki awan keberuntungan yang berwarna-warni? Petik 2. Di mana lagi? Menurutmu apakah membuat benda itu mudah? Butuh banyak uang untuk menemukan seseorang yang bisa melakukannya dalam semalam. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, tunggu saja keluarga Zong mengirim 8 sedannya kembali. Petik 2. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Saya hanya bisa menyalahkan Zong Guoqiang karena buta dan memegang kepala saudara perempuan saya. Petik 2. Keduanya memiliki senyum tipis di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan Dongfang Huizong. Seluruh keluarga Zong seharusnya khawatir untuk merebut kembali penyihir seperti itu. Saat ini, pengurus rumah tangga masuk dari luar. Tuan muda, Murong Ping dari rumah datang dan berkata dia ingin bertemu denganmu dan pamanmu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengganti gelarnya menjadi Ye Bufan. Apa yang bisa dilakukan orang itu jika dia melihatku? Dongfang Renji melambaikan tangannya, biarkan dia masuk. Saat pertama kali dipanggil paman, Ye Bufan tampak tak berdaya, apakah kamu tahu segalanya tentang aku? Petik 2. Tentu saja, kamu tidur di kamar adikku tadi malam. Tak seorang pun di seluruh keluarga Dongfang tahu, bahkan bibi yang membeli bahan makanan pun tahu, selama bertahun-tahun. Sobat, kamu tidak hanya masuk tadi malam, tetapi kamu juga keluar pagi ini. Bagaimana kamu bisa merahasiakan hal semacam ini? Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Karena dia sudah bersama Dongfang Huizong, dia tidak keberatan diketahui oleh orang lain. Hanya saja kecepatannya terlalu cepat, dan pergantian identitas sedikit membuat tidak nyaman. Saat keduanya sedang berbicara, Murong Ping berjalan di belakang pengurus rumah tangga. Saya telah bertemu dengan kepala instruktur. Murong Ping memberi hormat sesuai dengan etiket tim prajurit surgawi, dengan ekspresi kagum di matanya. Dia juga pelamar Sima Wei pada awalnya, tapi dia tidak yakin dengan Ye Bufan karena masalah ini, tapi kemudian dia benar-benar terkesan dengan sikap dan wawasan luas pihak lain. Seperti yang diharapkan, kamu tidak mencariku. Ayo kita bicara. Ada beberapa hal yang harus kulakukan. Meskipun Dongfang Renji bersikap santai di depan Ye Bufan, dia sebenarnya adalah orang yang sangat cerdas dan cerdas. Melihat bahwa Murong Ping ada hubungannya dengan Ye Bufan, dia mencari alasan dan pergi. Apakah kamu punya masalah denganku? Ye Bufan bertanya. Ini adalah kepala instruktur. Kakek memintaku membawakanmu hadiah untuk mengatakan bahwa kamu menyukai benda ini. Murong Ping menyerahkan kotak di tangannya setelah berbicara. Ye Bufan membuka tutupnya dan melihatnya. Energi spiritualnya kaya dan ada 8 batu spiritual kelas menengah di dalamnya. Yang paling kurang darinya sekarang adalah hal ini, jadi tentu saja dia tidak akan menolak. Aku menerimanya. Terima kasih kakek untukku. Murong Ping diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena dia menerima hadiah dari keluarganya sendiri, itu akan dianggap sebagai menerima niat baik dari keluarga Murong, setidaknya dia tidak akan pergi ke sisi yang berlawanan. Kakek berkata bahwa dia ingin mengundang kepala instruktur ke rumah kita ketika dia punya waktu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, kembalilah dan beritahu kepala keluarga Murong bahwa saya tidak tertarik dengan perkelahian antar keluarga bangsawan. Jika keluarga Simen tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya, mereka tidak akan melakukannya. Anda akan berakhir seperti itu. Kata-katanya sangat singkat, tetapi Murong Ping juga sangat pintar dan segera mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Artinya, dia tidak memiliki rasa permusuhan terhadap keluarga Murong.
Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah baginya, pihak lain pasti tidak akan menjadi musuh keluarga Murong. Saya mengerti, Kepala Instruktur, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada kakek. Tujuannya telah tercapai, Murong Ping berbalik dan meninggalkan rumah Dongfang tanpa omong kosong lagi. Setelah mengirim Murong Ping pergi, Ye Bufan kembali ke ruang tamu dan membuat sepoci teh sendiri dan meminumnya dengan santai. Saat ini, ada suara musik yang menyenangkan di sakunya, yang merupakan panggilan dari Qin Cucu. Xiao Fan, bagaimana kabarmu tentang toko itu? Selama harganya cocok, kami akan membelinya. Qin Cucu masih sangat menyukai gedung Jubao, toko ini adalah yang paling cocok. Meski Ye Bufan kini telah menjadi orang terkaya di Tiongkok, ia tak kalah jauh dengan uang yang diperolehnya. Namun dia juga memiliki pemahaman yang jelas bahwa dia tidak akan pernah bisa membuat vas, jadi dia masih ingin memperluas industri perhiasan Qin. Sudah dinegosiasikan. Biarkan orang-orangmu bersiap. Kita bisa pindah besok. Ye Bufan berkata dengan percaya diri. Sungguh, suara Qin Cucu penuh kegembiraan. Toko itu sangat populer, berapa banyak yang kamu belanjakan? Tidak ada biaya apapun, diberikan secara gratis, dan memiliki semua hak milik. Tidak ada biaya apapun, ini bagaimana mungkin? Qin Cucu tidak percaya sama sekali. Xiao Fan, jangan bercanda denganku. Gedung Jubao bernilai setidaknya 1 miliar, bagaimana bisa diberikan secara gratis? Ye Bufan berkata dengan pasti, saya tidak bercanda, percayalah. Ya, saya pasti akan menyerahkan hak milik gedung Jubao kepada Anda besok. Bab 1007, Iblis Perempuan Merebut Kembali. Oh, kalau begitu aku akan memberitahu mereka sekarang. Qin Cucu menutup telepon dan menelepon orang-orang yang dibawanya dari Jiangnan. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia sangat percaya pada Ye Bufan. Karena orangku bilang dia bisa mengambil alih gedung Jubao besok, itu pasti benar. Di Rolls-Royce Phantom, Zhong Guoqiang sesekali menoleh ke belakang untuk melirik Dongfang Huizong di kursi belakang. Setiap kali saya melihatnya, api berkobar di hati saya, dan saya ingin segera membawa wanita ini pulang, menekannya di tempat tidur besar, dan menghancurkannya dengan ganas. Dengan suara rem yang mendecit, Rolls-Royce berhenti di depan villa keluarga Zhong. Melihat tuan muda tertua kembali dengan seorang wanita cantik, anggota keluarga di sekitarnya tidak merasa aneh. Hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini wanita itu sedikit terlalu cantik. Dan hari ini baru sekitar tengah hari, jadi masih terlalu dini. Setelah turun dari mobil, Zhong Guoqiang dengan tidak sabar membawa Dongfang Huizong ke kamarnya. Ada tempat tidur besar di tengah, dan bangku di pojok. Terdapat lilin, cambuk, tali, dan berbagai macam gadget di atasnya. Dia pernah mengalami kerugian sebelumnya, namun kali ini dia tidak membiarkan semua pengawalnya keluar, hanya menyisakan 4 orang kepercayaannya. Dia melihat sosok seksi Dongfang Huizong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya lagi. Gadis kecil, beraninya kamu memukulku. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Petik 2. Kamu ingin bermain, kan? Bagaimana kamu ingin bermain? Sebaliknya, dia sangat bersemangat, yang membuat Zhong Guoqiang punya firasat buruk. Tapi melihat 4 pengawal yang kuat, saya langsung merasa lebih nyaman. Bagaimana kalau bermain dengan tamparan di mulut? Dongfang Huizong menggerakkan kakinya, mendatanginya, lalu menamparnya dengan mulut yang besar. Pak, suara mulut besar itu terdengar sangat jelas di ruangan kosong itu. Ah! Zhong Guoqiang tertegun sejenak, lalu meraung dengan marah, dasar jalang, kamu masih berani memukulku. Begitu dia selesai berbicara, mulut besar lainnya menamparnya. Kali ini pukulannya lebih keras dari yang terakhir kali, dan pukulan itu mencambuknya hingga dia berputar-putar beberapa kali. Aku sangat marah. Lakukanlah, ikat wanita jalang ini. Zhong Guoqiang bangkit dari tanah dan meraung dengan marah. Keempat pengawal itu menerima perintah tuannya dan segera mengepung Dongfang Huizong tanpa ragu-ragu. Oke, akan lebih menyenangkan jika ada lebih banyak orang. Dongfang Huizong melambaikan kedua tangan gioknya dan bersuara satu demi satu.
Keempat pengawal itu hanyalah prajurit tingkat kuning. Mereka bukan tandingannya, dan mereka dilanda kebingungan tanpa melihat apapun dengan jelas. Hanya dalam beberapa menit, 5 orang yang dipimpin oleh Zhong Guoqiang dipukuli hingga hidungnya memar, wajahnya bengkak, dan pipinya bengkak seperti kepala babi. Kamu. Zhong Guoqiang menunjuk ke arah Dongfang Huizong dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bagaimana seorang wanita bisa begitu kuat? Sekalipun Anda kuat, mengapa Anda tetap mengikuti saya ke sini dengan patuh? Dengan skill seperti ini, jika dia melawan saat itu, orang yang dibawanya hanya akan bisa mengantarkan makanan. Siapa aku ini? Kamu ingin bermain game, jadi aku akan bermain denganmu. Kata Dongfang Huizong sambil tertawa. Tetapi pada saat ini, Zhong Guoqiang gemetar, merasa bahwa ini bukanlah wanita cantik di depannya, tetapi iblis yang hidup. Apa? Bukankah menyenangkan memukul mulut seseorang? Kalau begitu, mari kita ganti ke yang lain. Kata Dongfang Huizong, meraih cambuk kecil di sebelahnya, membalik pergelangan tangannya, dan terdengar bunyi klik, dan dia mencambuk Zhong Guoqiang dengan keras. Tekniknya 100 kali lebih ganas daripada yang dilakukan orang biasa, dan pakaiannya langsung robek dengan satu cambuk, meninggalkan noda darah yang mengejutkan. Cambuk di tubuhnya jauh lebih menyakitkan daripada tamparan di mulut, dan Zhong Guoqiang segera melolong menyedihkan seperti babi yang disembelih. Ayo, tolong. Sebagai keluarga kelas 2 di ibu kota kekaisaran, keluarga Zhong sangat kuat. Tidak hanya memiliki pengawal ini, tetapi juga banyak tuan. Sayangnya kamarnya dibuat khusus, dan efek isolasi suaranya sangat bagus. Bahkan jika dia berteriak sekuat tenaga, tidak ada orang di luar yang bisa mendengarnya. Cambuk itu turun lagi, meninggalkan bekas darah tepat di pantatnya. Melihat tidak ada harapan untuk bantuan, Zhong Guoqiang berbalik dan lari. Sayangnya pintunya diblokir oleh Dongfang Huizong, jadi dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia ingin melarikan diri. Setiap kali dia mengayunkan cambuk, meninggalkan bekas darah merah cerah di tubuhnya. Di akhir pertarungan, Zhong Guoqiang tidak bisa lagi melarikan diri. Dia akhirnya tergeletak di tanah dan membiarkan cambuk menghantamnya. Dia hanya bisa gemetar dan tidak punya kekuatan untuk melarikan diri. Keempat pengawal itu menonton dalam diam, dan tak satu pun dari mereka yang berani mengungkapkan kemarahan mereka, karena takut iblis perempuan ini akan menemukan mereka. Sayangnya, tidak ada gunanya berpura-pura mati saat ini, dan Anda tidak dapat bersembunyi meskipun Anda menginginkannya. Letnan Jenderal Dongfang Hui hampir mengalahkan Zhong Guoqiang, jadi dia berbalik dan melihat keempat orang dengan cambuk di tangan. Saat mereka menyentuh matanya, mereka berempat gemetar ketakutan dan berlutut satu demi satu. Bibi, tolong selamatkan hidupku, tolong selamatkan aku. Membosankan sekali. Bukankah sebaiknya kamu melawan dengan seluruh kekuatanmu? Jika kamu tidak melawan, kami tidak akan melawan. Bibi, kumohon ayo kita pergi. Keempat orang itu diam-diam mengeluh di dalam hati mereka. Mereka tidak ingin melawan, tetapi sayangnya kesenjangan dalam kultivasi terlalu besar. Bahkan jika mereka terikat bersama, jari satu sama lain tidak cukup, jadi bagaimana mereka bisa menolak? Saat ini, mereka sudah membenci Zhong Guoqiang di dalam hati mereka. Tuan muda sialan ini tidak punya pilihan selain merebut kembali iblis ini. Dasar pengecut, kalian sangat membosankan. Dongfang Huizong sepertinya sudah kehilangan minat pada permainan cambuk ini dan dengan santai melemparkan cambuknya ke samping. Melihat cambuk itu jatuh ke tanah, beberapa orang merasa lega, akhirnya terhindar dari bencana. Namun saat ini, mereka melihat wanita itu datang ke bangku di sebelahnya, memegang lilin di tangannya dan memainkannya, dan hati mereka tiba-tiba mulai terangkat kembali. Bagaimana cara kerjanya? Meskipun Dongfang Huizong gila, dia tidak pernah bermain-main dengan benda ini. Saya mengambil cambuk dan mulai menggunakannya, tetapi saya tidak tahu untuk apa lilin itu. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu dengan berpikir bahwa Zhong Guoqiang menyiapkan lilin di sini untuk penerangan. Keempat orang itu terkejut, dan tidak ada yang berani berbicara. Tidak mau mengatakan ya. Baiklah, mari kita lanjutkan memainkan permainan cambuk. Kata Dongfang Huizong dan mengambil cambuk lagi.
Aku bilang. Mereka berempat melirik ke arah Zhong Guoqiang, yang berdarah seperti labu, dan mereka tidak berani ragu sama sekali. Begini cara penggunaannya. Seorang pengawal mulai menceritakan kisahnya terlebih dahulu. Tentu saja dia tidak berani berbicara terlalu sensitif karena takut menyinggung perasaan bibinya, jadi dia hanya bisa menjelaskan kegunaannya secara singkat dan jelas. Apa gunanya mengatakannya saja? Tunjukkan padaku. Dongfang Huizong menunjuk ke arah Zhong Guoqiang dan berkata, gunakan saja dia untuk eksperimen. Ini, beberapa pengawal ragu-ragu untuk beberapa saat adalah tuan mereka, jika minyak lilin menetes ke tubuh Zhong Guoqiang, masa depannya akan menyedihkan. Apakah kamu dalam masalah? Kata Dongfang Huizong dan meraih cambuk di sebelahnya. Tidak, kami datang sekarang. Keempat pengawal itu masing-masing memegang lilin dan datang ke sisi Zhong Guoqiang. Bab 1008. Siapa lagi? Zhong Guoqiang terbaring di tanah, memandang Dongfang Hui dengan ketakutan di hatinya. Orang-orang mengatakan dia memiliki wajah malaikat dan sosok jahat. Wanita ini tidak hanya memiliki sosok yang jahat, tapi juga pribadi yang jahat. Aku salah, tolong, lepaskan aku. Aku bisa memberimu uang, banyak sekali uang. Pada saat ini, Zhong Guoqiang tidak lagi berpikir, dia hanya berharap untuk melarikan diri dari cengkeraman wanita itu, di depannya. Tuan muda, apakah kamu tidak melakukan kesalahan? Kamu merebutku kembali dariku, gadis kecil. Jika kamu ingin melepaskanku, kamu harus melepaskanku. Dongfang Huizong terkekeh saat dia berbicara, dan melihat keempat pengawal di sampingnya, tunggu apa lagi? Tuan muda belum bangun lagi. Biarkan dia segera bangun. Hei. Meski mereka berempat enggan, mereka tidak punya pilihan, mereka tidak melakukannya, mereka hanya akan menderita pada akhirnya. Tuan muda, Anda tidak boleh menyalahkan saya. Jika Anda ingin disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah merebut kembali iblis wanita seperti itu. Keempat orang itu terus bergumam di dalam hati, lalu menyalakan lilin di tangan mereka dan meneteskan lilin merah minyak di Zhong Guoqiang. Zhong Guoqiang dipukuli di sekujur tubuhnya dan tidak ada bagian yang bagus. Sekarang dia meneteskan minyak lilin panas, rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak, dan dia menjerit menyayat hati. Ini baru permulaan, dan kemudian minyak lilin dari tangan keempat pengawal itu menetes ke tubuhnya satu demi satu. Dongfang Huizong memperhatikan dengan penuh minat dari samping, dia tidak berteriak untuk berhenti, dan tidak satu pun dari empat pengawal itu yang berani berhenti. Begitu saja, setelah satu putaran lilin menetes, Zhong Guoqiang sudah sekarat. Oke, tidak ada yang menyenangkan tentang ini. Dongfang Huizong melihat waktu, hari sudah siang, dan Ye Bufan belum datang, yang membuatnya merasa bosan. Ambil tali itu dan bawa dia bersamaku. Dongfang Huizong memberi perintah, membuka pintu, dan keluar dulu. Keempat pengawal itu saling memandang, dan akhirnya tidak berani ragu. Mereka mengambil tali dan mengikuti Zhong Guoqiang. Setelah meninggalkan ruangan, Dongfang Huizong melihat sekeliling dan melihat sebuah persegi seluas beberapa ratus meter persegi di rumah keluarga Zhong. Lingkungannya anggun, ditumbuhi pepohonan, dan terlihat cukup bagus. Ada di sana, bawa dia ke sana dan gantung dia di pohon itu. Dongfang Huizong menunjuk ke pohon besar di sebelah alun-alun dan berkata. Kini keempat pengawal itu panik. Masyarakat sangat ingin menggantung tuan muda di pohon. Tuan rumah akan membunuh mereka berempat ketika dia kembali. Sekarang setelah mereka meninggalkan ruangan kedap suara, mereka merasa lebih percaya diri dan segera mulai berteriak sekuat tenaga. Ayo, tolong. Anda harus tahu bahwa keluarga Zhong adalah keluarga kelas 2, dan ada ahli dalam keluarga tersebut. Mereka merasa bahwa berteriak seperti ini pasti akan menyelamatkan tuan muda. Saat itu, dengan menyelamatkan Zhong Guoqiang, dia akan menebus kesalahannya. Dongfang Huizong melihat semua ini tanpa ada niat untuk menghentikannya. Sungguh membosankan untuk tinggal di sana, dan semakin banyak orang yang datang, semakin hidup jadinya. Zhong Jiajing yang awalnya tenang berteriak, dan banyak master segera bergegas mendekat. Tuan muda, ada apa denganmu?
Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua kurus. Dia adalah Ma Cheng, tetua keluarga Zong yang diabadikan. Dia kaget saat melihat Zong Guoqiang dan tidak mengerti bagaimana putra sulungnya menjadi seperti ini. Selain bekas cambuk di tubuhnya, yang ada hanya lilin dan minyak di tubuhnya. Mungkinkah dia telah mengubah jenis kelaminnya dan menggunakan semua itu pada dirinya sendiri? Elder Ma, itu wanita itu, iblis wanita itu, dia yang melakukan semuanya. Setelah keempat pengawal selesai berbicara, mereka bersembunyi di belakang Ma Cheng, jelas takut pada Dongfang Huizong sampai mati. Hal-hal yang tidak berguna semuanya sampah. Ada begitu banyak orang yang bahkan tidak bisa melindungi Tuan Muda. Ma Cheng memandang ke arah Dongfang Huizong, "Nak, siapa kamu?" "Dia merebutku kembali, biarkan aku bermain-main dengannya," kata Dongfang Huizong dengan ekspresi bercanda. "Elder Ma, bunuh dia. Bunuh dia." Zong Guoqiang terbaring di tanah dan berkata dengan suara lemah. "Aku merebutmu kembali, tapi aku tidak membiarkanmu mempermainkanku seperti ini." Ma Cheng tampak galak, melambaikan tangannya, dan berteriak kepada anggota keluarga di sekitarnya, "Ambilkan untukku." Menurut pendapatnya, akan terlalu memalukan baginya, seorang tetua tingkat surga, untuk berurusan dengan wanita seperti itu, bawahan ini sudah cukup. Para pelayan di dekatnya juga merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk melakukan perbuatan baik. Tuan muda tertua dipukuli seperti ini. Jadi orang-orang ini berteriak dan bergegas maju. Ekspresi ejekan melintas di wajah Ma Cheng. Wanita seperti itu berani datang ke rumahnya sendiri untuk menimbulkan masalah. Apa bedanya ini dengan mencari kematian? Tapi pada akhirnya, ekspresinya berubah, dan dia melihat para pelayan terbang mundur satu persatu, bahkan lebih cepat daripada mereka bergegas maju. Dongfang Huizong tampak bersemangat. Di masa lalu, dia memiliki reputasi yang buruk di ibu kota kekaisaran. Tidak ada yang berani memprovokasi dia, apalagi memukulinya dengan begitu bahagia. Kali ini saya akhirnya bersenang-senang, meninju daging dengan keras, memukuli orang-orang ini sampai mereka menangis memanggil ayah mereka dan berteriak memanggil ibu mereka, merangkak ke lantai. Hanya dalam 1 atau 2 menit, ratusan pelayan keluarga Zong semuanya terjatuh ke tanah, bahkan tanpa kekuatan untuk bangun. Ekspresi Ma Cheng menjadi sangat suram. Ini bukanlah pelayan biasa. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai tingkat Dzogchen tingkat bumi. Menghadapi serangan banyak orang, bahkan aku tidak bisa melakukannya dengan mudah. Terlihat bahwa wanita di depan saya adalah seorang master, dan seorang supermaster. Pada saat yang sama, keraguan muncul di hatinya. Seorang prajurit tingkat surga direnggut kembali oleh Tuan Muda. Dongfang Huizong tampak bersemangat, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ma Cheng, "Orang tua, giliranmu." Ma Cheng tidak punya ruang untuk mundur bahkan sekarang. Melihat betapa kuatnya wanita ini, dia tidak berani meremehkannya, apalagi memberikan ruang untuknya. Menghadapi telapak tangan yang kuat dan berat, Dongfang Huizong tidak menunjukkan rasa takut dan mengangkat tangannya untuk menghadapinya dengan pukulan. Terjadi ledakan, dan telapak tangan Ma Cheng bertabrakan dengan tinju lawan. Segera setelah itu, dia merasakan kekuatan luar biasa menyapu dirinya seperti bunga kecil yang jatuh ke dalam arus deras. Ini adalah tingkat tengah surga. Ini membuatnya sangat terkejut. Wanita muda seperti itu sebenarnya telah mencapai tingkat tengah surga. Apa artinya ini? Wanita ini tidak hanya kuat, mungkin ada kekuatan yang lebih kuat di belakangnya. Anda harus tahu bahwa kultivasi sangat membutuhkan sumber daya. Tanpa dukungan yang kuat, orang biasa tidak akan mampu mencapai tingkat ini tidak peduli seberapa keras mereka berlatih. Sebelum dia bisa memikirkan hal ini, Dongfang Huizong mengejarnya seperti bayangan, meraih pergelangan kakinya, dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Terdengar ledakan teredam, asap dan debu beterbangan kemana-mana. Ma Cheng terlempar begitu keras hingga dia mengeluarkan seteguk besar darah dan hampir kehabisan napas. Untungnya, dia memiliki kultivasi yang dalam, jika tidak, pukulan ini akan cukup untuk membunuhnya. Meski begitu, dia terluka parah dan tidak memiliki kemampuan bertarung lagi. Membosankan, terlalu lemah. Dongfang Huizong melemparkan Ma Cheng ke tanah dengan lambaian tangannya, lalu melihat sekeliling,
siapa lagi di sana? Bab 1009, apakah Anda masih membutuhkan bantuan? Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar tercengang, dan semua orang terdiam. Awalnya, ada beberapa pelayan yang berjuang untuk bangkit dari tanah, namun setelah melihat pemandangan ini, mereka langsung terjatuh ke tanah. Lucunya, beberapa bodyguard yang baru saja menyerbu masuk dari luar melihat Ma Cheng dipukuli seperti anjing dan langsung terjatuh ke tanah sambil terjatuh. Anda harus tahu bahwa di keluarga Zong, selain sesepuh yang diikuti oleh pemimpin keluarga, Ma Cheng Gong adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi. Sekarang bahkan Penatua Ma telah dipukuli seperti ini, apa perbedaan antara mereka dan mencari kematian di masa lalu? Berbaring langsung di tanah adalah pilihan terbaik. Kali ini pemandangan memalukan muncul. Kecuali 4 pengawal, semua orang di alun-alun tergeletak di tanah. Mereka tertegun sejenak, berpikir bahwa berteriak minta tolong akan menarik perhatian semua orang di keluarga Zong. Sangat disayangkan mereka menebak awalnya tetapi tidak menebak akhirnya. Orang-orang datang, tapi pada akhirnya, semua orang bersama-sama tidak bisa mengalahkan iblis wanita. Dongfang Huizong menatap mereka, bagaimana? Apakah ada orang lain? Tidak. Tidak lagi. Jika kamu tidak punya lagi, cepatlah mulai bekerja. Gantung semuanya di pohon. Kemudian dia teringat sesuatu lagi dan berkata dengan cepat, tidak, gantung saja orang ini. Tinggalkan yang lain. Di bawah, kalau tidak ada yang bisa melihatku ketika Xiao Fan datang untuk menyelamatkanku. Lalu dia menendang Ma Cheng lagi, orang tua, cepat bangun dan minta orang-orang ini bangun dan memegang benda itu di tangan mereka di sini untukku. Seseorang akan datang menjemputku nanti. Kamu harus menghentikan mereka. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir tercengang. Kakak, apakah kamu bercanda? Anda telah mengalahkan kami semua dalam keadaan ini, namun Anda menggunakan orang lain untuk menyelamatkan Anda. Terutama Zong Guoqiang, yang terbaring di tanah berpura-pura mati, merasa bingung di dalam hatinya. Saya sudah seperti ini, dan semua anggota keluarga telah terbunuh. Jika Anda ingin menyelamatkan, selamatkan kami, oke. Ma Cheng bangkit dari tanah. Dia tidak berniat melarikan diri. Melarikan diri di depan Tuan seperti itu berarti mencari kematian. Terlebih lagi, dilihat dari penampilan Dongfang Huizong, dia tidak berniat membunuhnya. Dia memanggil anak buahnya untuk bangkit dari tanah. Untungnya, Dongfang Huizong tidak membunuh siapapun sekarang. Sesuai kebutuhan, mereka mengambil senjata yang jatuh satu persatu dan mengepung Dongfang Huizong di tengah lagi. Kemudian muncul pemandangan aneh. Ratusan orang mengepung seorang wanita sambil memegang senjata di tangan, namun semuanya memiliki kaki gemetar dan tetap diam. Aura, bisakah kamu mendapatkan momentum? Teriak Dongfang Huizong kepada semua orang yang tidak puas. Semua orang diam-diam mengerang di dalam hati mereka, saya telah dipukuli hingga seperti ini oleh Anda, bagaimana saya masih bisa memiliki momentum? Oke, mari kita selesaikan ini. Dongfang Huizong melihat ke arah keempat pengawal itu lagi, gantung dia. Keempat orang itu tidak berani ragu lagi, dan buru-buru mengikat Zong Guoqiang dengan tali dan menggantungnya pohon besar di atas. Dongfang Huizong mengangguk puas dan melihat ke arah pelayan yang tidak terlalu terluka di sebelahnya, ambilkan aku hotpot, aku ingin makan siang. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, atau aku akan membunuh tuan muda tertuamu. Aku akan segera pergi. Pelayan itu tidak berani ragu dan segera berlari ke dapur. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia segera menyerah setelah mendengar kata-kata Dongfang Huizong. Jika dia benar-benar ingin menyakiti tuan muda tertua karena pelariannya, kepala keluarga harus mengulitinya. Tak lama kemudian, pelayan dan beberapa koki membawakan hotpot, yang tidak hanya berisi berbagai macam daging dan sayuran, tetapi juga bir dingin. Dongfang Huizong sedang duduk di bawah pohon tempat Zong Guoqiang digantung, makan hotpot dan minum bir, terlihat sangat nyaman. Itu hanya menyusahkan Zong Guoqiang yang tergantung di atasnya. Dia sibuk sepanjang malam tadi malam dan belum sempat sarapan. Sekarang dia penuh luka dan mencium aroma hotpot. Bau ini membuatnya ingin mati. Ada apa denganmu? Kenapa repot-repot dengan iblis perempuan seperti itu?
Baru sekarang dia mengerti mengapa Ye Bufan memandangnya dengan kasihan ketika dia pergi, membuatnya menertawakannya karena lemah. Ternyata masyarakat sudah lama mengetahui bahwa wanita ini tidak membutuhkan perlindungan sama sekali, dan satu-satunya yang akan menderita jika dia merampoknya adalah dirinya sendiri. Tidak ada cara lain sekarang. Saya hanya bisa berharap ayah saya akan datang untuk menyelamatkan saya secepatnya. Saya yakin jika keluarga berada dalam masalah seperti itu, seseorang akan melaporkannya. Faktanya, persis seperti ini. Beberapa anggota keluarga telah mengetahui situasi di sini. Meskipun mereka tidak berani melapor, mereka diam-diam memanggil pemilik keluarga, Zhong Baichun. Awalnya, Zhong Baichun sedang memimpin orang-orang untuk melakukan tugas di luar. Mendengar sesuatu terjadi di rumah, dia sangat terganggu bahkan putranya digantung di pohon. Dia sudah sangat marah sebelum masuk. Meskipun keluarga Zhong hanyalah keluarga kelas 2, kecuali keluarga teratas itu, dia tidak pernah takut pada siapapun. Terutama karena tetua agung yang mengikutinya telah mencapai tingkat tengah peringkat surga, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Setelah memasuki rumah, saya sampai di alun-alun di belakang. Begitu saya tiba, saya melihat Zhong Guoqiang tergantung tinggi. Kemudian dia melihat Ma Cheng dan ratusan pelayan mengelilingi seorang wanita dengan senjata di tangan. Tampaknya momentumnya sangat tinggi, tetapi semua orang diam, dengan ketakutan di mata mereka, dan mereka tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dikelilingi oleh mereka, seorang wanita sedang duduk di sana sambil makan hotpot dan minum bir, terlihat sangat nyaman. Kamu bajingan, menurutmu apa keluarga Zhong kita? Zhong Baichun sangat marah dan melangkah ke kerumunan dan mendatangi Dongfang Huizong. Siapa kamu? Dia tidak meminta siapapun untuk segera mengambil tindakan. Karena pihak lain berani datang ke rumah Zhong untuk menimbulkan masalah, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk mengetahui trennya. Semua orang menghela nafas lega saat melihat kepala keluarga datang. Dengan kepala keluarga dan tetua yang hebat, orang-orang seperti saya akhirnya terselamatkan. Zhong Guoqiang, yang tergantung di pohon, menangis ketika melihat ayahnya, dan berteriak dengan keras, "Selamatkan aku, bunuh wanita gila ini." Dongfang Huizong sedang makan dengan gembira, dan cuaca di luar panas panci disajikan, dan keringat mengucur di dahiku. Dia mengulurkan tangan dan mengambil wik itu dan membuangnya ke samping. Rasanya masih terlalu pedas di mulutnya, jadi dia mengambil bir dingin dan meneguknya 2 kali. Melihat wanita ini tidak menganggapnya serius sama sekali, Zhong Baichun sangat marah dan melambaikan tangannya kepada sesepuh agung di belakangnya, "Ambilkan untukku." Tetua agung itu melangkah maju, siap mengambil tindakan segera setelah dia melihatnya dia. Namun saat ini Zhong Baichun melihat wajah Dongfang Huizong dengan jelas, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tunggu sebentar, jangan lakukan apapun." Dia buru-buru berteriak untuk menghentikan orang tua itu. Saat ini, wajahnya panik, dan keringat dingin bahkan mengucur di dahinya. Mereka yang hadir memandang dengan kaget. Mereka mengira kepala keluarga akan marah, tetapi melihat dia sekarang, mengapa dia tampak lebih takut daripada mereka. Zhong Baichun mengusap matanya kuat-kuat, lalu melihat ke depan lagi, memastikan bahwa wanita di depannya adalah Dongfang Huizong, wanita tertua dari keluarga Dongfang. Meski gambarannya sangat berbeda dari sebelumnya, dia baru saja bertemu dengannya di upacara pertunangan Simen kemarin, dan dia yakin tidak akan mengakui kesalahannya. Apakah kamu Nona Dongfang? Zhong Baichun bertanya tanpa sadar, seolah ingin memastikan lagi. Ya, ini aku. Orang tua itu memiliki penglihatan yang bagus. Dongfang Huizong mengambil sepotong akar teratai rebus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Semua orang yang hadir tercengang. Dongfang tidak memiliki banyak nama keluarga, dan hanya ada satu orang di ibu kota kekaisaran yang berani memanggilnya Nona Dongfang. Terutama Zhong Guoqiang yang sedang tergantung di pohon, sejenak bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Nona Dongfang, kenapa kamu ada di sini? Nada suara Zhong Baichun bahkan berisi tangisan. Untuk mengatakan keluarga besar mana di ibu kota kekaisaran yang paling populer saat ini, tidak lain adalah keluarga Dongfang, yang memusnahkan keluarga Simen dalam semalam.
Wanita tertua dari keluarga Dongfang adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti dengan cara apapun. Dongfang Huizong makan sepotong daging lagi dan menyesap bir, lalu dia menatapnya dan berkata, putramu merampokku. Aku, merampokku. Aku tersedak air liurku. Penyihir kecil yang terkenal di ibu kota kekaisaran direnggut kembali oleh putranya sendiri. Tetua yang hebat, yang pada awalnya masih agresif, mau tidak mau mundur 2 langkah. Menghadapi wanita seperti itu, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Bahkan si Men Fenglei sudah mati. Bahkan jika dia memiliki 100 keberanian, dia tidak akan berani macam-macam dengan keluarga Dongfang. Zhong Guoqiang, yang tergantung di pohon, telah memastikan situasi di depannya. Pada saat ini, dia berhenti berteriak dan berteriak. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, orang yang dia ambil kembali ternyata adalah Dongfang Huizong. Jika itu adalah wanita lain, dengan mengandalkan kekuatan keluarga Zhong, dia mungkin masih memiliki harapan untuk diselamatkan, tetapi menghadapi wanita tertua dari keluarga Dongfang, dia tidak berani memikirkannya. Ada ratusan orang di seluruh lapangan Songjia. Semua orang tercengang, hanya Dongfang Huizong yang makan hotpot dengan ekspresi tenang. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Saya tidak melihat supnya hilang. Beri saya lebih banyak sup. Dongfang Huizong memanggil Zhong Baichun. Tambahkan sup, tambahkan sup, tambahkan sup dengan cepat. Zhong Baichun menelan dan menjilat bibirnya yang kering lagi, memaksa dirinya untuk tenang. Nona, apakah menurutmu ada kesalahpahaman dalam situasi ini? Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Meskipun putranya agak nakal, dia tidak akan cukup bodoh untuk merebut kembali Dongfang Huizong. Tanyakan padanya. Dongfang Huizong sedang sibuk makan hotpot dan sepertinya tidak terlalu peduli dengan Zhong Baichun. Katakan padaku, apa yang terjadi? Zhong Baichun bertanya sambil menatap pengawal itu. Ya, itu saja. Pengawal itu tidak berani menyembunyikan apapun lagi dan menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Setelah mendengar ini, Zhong Baichun merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah. Anak manja ibarat anak yang dibunuh, dan tampaknya memang demikian. Jika Zhong Guoqiang tidak digantung di pohon, apakah dia ingin mencekik putranya sendiri sampai mati dan kepalanya ditendang oleh keledai? Dongfang Huizong pun berani mengambilnya. Meskipun kamu menyukai seorang wanita, kamu harus membawa mata dan otakmu, oke? Ini bukan lagi soal mencari kematian dan menipu ayah, ini hanya mendorong seluruh keluarga ke dalam lubang api. Nona, aku minta maaf. Keluarga Zhong kami salah dalam hal ini. Saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda atas nama seluruh keluarga. Kepala keluarga meminta maaf, dan orang-orang di sekitarnya tentu saja tidak berani ragu. Ratusan orang mengikuti dan membungkuk bersama. Oke, semuanya, bangunlah dan buatlah seolah-olah kamu sedang mengucapkan selamat tinggal pada tubuh itu, kata Dongfang Huizong tidak puas. Zhong Baichun tersenyum genit, dan senyumannya lebih jelek daripada menangis. Nona, kami salah. Selama Anda bersedia memaafkan keluarga Zhong kami, Anda dapat membuat syarat apapun yang Anda inginkan. Saya tidak punya syarat. Tidak ada syarat. Zhong Baichun berkeringat sekarang akan lebih mudah ditangani jika ada syaratnya, tapi bagaimana cara mengatasi masalah ini tanpa syarat? Nona, menurutmu bagaimana kita bisa meninggalkan keluarga Zhong kita? Prioritas utama sekarang adalah mengirim Oriental Huizong pergi, dan kemudian pergi ke rumah Oriental untuk meminta maaf. Tidak, anakmu merebutku kembali. Mengapa kamu pergi? Begitu. Kata-kata ini keluar, Zhong Baichun hampir menangis. Dongfang Huizong hampir selesai makan dan meletakkan sumpit di tangannya. Aku tidak akan pergi, aku harus menunggu pacarku datang dan menyelamatkanku. Dia menatap orang-orang di sekitarnya lagi, dan memarahi dengan tidak puas, kalian semua berdiri diam untukku, jadilah lebih energik, semua orang dipukuli oleh Suang. Mereka terlihat seperti terong, bagaimana mereka bisa terlihat seperti perampok? Saya melihat orang-orang itu terdiam, tetapi mereka mengeluh dalam hati. Saya dipukuli seperti cucu. Pernahkah Anda melihat perampok yang begitu menyedihkan?
Tetapi mereka hanya berani memikirkannya di dalam hati dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jika tidak mereka akan membuat marah bibinya dan tidak ada cara untuk mengeluh bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Zhong Baichun bingung dan berkata dengan wajah menangis, "Nona, Anda bisa datang dan pergi kapanpun Anda mau dari keluarga Zhong, jadi mengapa Anda membutuhkan seseorang untuk menyelamatkan Anda? Itu tidak akan berhasil, Anda harus diselamatkan. Menurutmu, mengapa saya di sini untuk bermain dengan keluarga Zhong Anda ketika saya tidak ada pekerjaan?" Dongfang Huizong berkata, "Anda melihat perayaan keluarga Simen kemarin, kan? Untuk menyelamatkanku nanti." Kaki Zhong Baichun menjadi lemah dan dia hampir jatuh berlutut. Dia memang ada di lokasi kejadian kemarin dan melihat semuanya dengan jelas. Selain itu, ia juga mengetahui dengan jelas bahwa alasan kehancuran keluarga Simen dalam semalam sepenuhnya disebabkan oleh pemuda yang merenggut pengantin wanita. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Ye Bufan telah mencapai level guru suci. Meskipun dia tidak terlalu mempercayai hal ini, memang benar bahwa pihak lain itu kuat. Bahkan keluarga Simen, yang memiliki 2 Master Dzogchen tingkat surga, dapat dimusnahkan, apalagi keluarga kelas 2 seperti saya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia berani menunggu Ye Bufan datang untuk menyelamatkan orang? Jika Ye Bufan benar-benar datang dengan sejumlah besar orang kuat, maka keluarga Zhong mereka akan hancur total. "Nona, tolong, berhenti bermain-main, oke? Selama Anda bersedia pergi, keluarga Zhong kami akan sangat menyetujui persyaratan apapun." "Tidak, setelah bertahun-tahun, tidak mudah untuk bertemu seseorang yang berani merampok saya, jadi tentu saja saya ingin memanfaatkan kesempatan ini dan jangan menyia-nyiakannya. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menemukannya di masa depan." Petik 2. Dongfang Huizong sangat menyukai romansa yang ditampilkan di Qiangzhong, dan dia ingin melakukannya lagi, tapi Ye Bufan berkata bahwa tidak ada yang berani merebutnya. Sekarang dia akhirnya berhasil menangkap Zhong Guoqiang yang buta, dia harus mewujudkan mimpinya apapun yang terjadi. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbaring di kursi malas di belakangnya. "Oke, jangan ganggu aku lagi, tetap di sini dan tunggu Xiao Fan menyelamatkan orang." Petik 2. Zhong Baichun benar-benar tercengang, jalan sudah mati, jadi dia hanya bisa memikirkan cara lain. Dia tidak sabar menunggu Ye Bufan membawa orang untuk membunuhnya. "Saat ini, saya hanya bisa pergi ke rumah Dongfang untuk meminta maaf secara langsung dan melihat apakah seseorang dapat mengambil kembali bibi ini." Memikirkan hal ini, dia segera berlari keluar rumah dan bergegas menuju rumah Dongfang. Ye Bufan baru saja makan siang dan sedang duduk di ruang tamu mengobrol dengan Dongfang Renji, ketika pengurus rumah tangga masuk. "Paman, Tuan Muda, kepala keluarga Zhong, Zhong Baichun, ingin bertemu denganmu." Ye Bufan melihat waktu dan tersenyum sedikit, "Ini datang lebih cepat dari yang saya harapkan." Tampaknya Huizong benar-benar telah merugikan mereka, keluarga.